Neng. Awal cerita kita diperlihatkan seorang pria dibakar oleh para bangsawan. Ternyata para bangsawan itu tidak ingin jika rakyat jelata memiliki kekuatan sihir yang lebih OP dari para bangsawan lainnya. Akan tetapi pria itu malah kegirangan, karena pria itu baru merasakan sihir para bangsawan yang lebih OP. Ternyata pria itu berinkarnasi menjadi pangeran yang lebih OP. Bagaimana tidak OP? Baru lahir saja ia sudah menghancurkan tembok istana. Serta kabar kelahiran pangeran ketujuh langsung kesebar ke masyarakat. Pangeran itu bernama Lloyd. Beberapa tahun kemudian, orang-orang di kerajaan lagi beraktivitas normal seperti biasanya. Tapi di kerajaan para pelayan lagi kebingungan mencari keberadaan Lloyd, yang ternyata Lloyd sedang bersembunyi di sana. Ketika dia akan pergi, dia malah bertemu dengan para bangsawan. Di sini Lloyd meminta tolong kepada mereka agar tidak memberitahu keberadaannya. Namun siapa sangka para bangsawan itu mengajak Lloyd untuk pergi bersamanya. Kan tetapi Lloyd malah kabur tanpa mendengarkan perkataan kedua orang itu. Dan kemudian salah satu dari bangsawan itu bilang kalau Lloyd hanyalah pangeran ketujuh, yang membuatnya tidak bisa merebutkan tahta kerajaan. Namun di sini bangsawan yang berkumis pun bercerita kalau Lloyd bisa bicara setelah lahir, dan dia lebih suka membaca buku mantra daripada buku bergambar. Selain itu dia juga menolak ASI seperti yang dilakukan oleh anak manapun. Dan orang itu merasa kalau Lloyd adalah William Burdeck yang lahir kembali. Namun di sini Lloyd tidak peduli dengan kedudukan ataupun kejayaan. Dia mengikuti filosofi yang sama di kehidupan sebelumnya, di mana ia akan mencari tahu sebanyak apa sihir yang bisa ditemukan di istana tersebut. Sebagai maniak sihir, hanya itu saja yang ia pedulikan. Dia pun sangat senang karena mempunyai koleksi buku sihir yang luar biasa. Hal itu membuat Akademi Solomon berasa tidak ada apa-apanya. Namun siapa sangka Lloyd sedang membaca buku sihirnya, dia malah ditemukan oleh Silva. Kemudian Silva pun mengajak Lloyd untuk latihan pedang. Di sini Silva meragukan Pangeran Lloyd yang tidak mempunyai kesempatan untuk naik tahta. Akan tetapi ada lebih banyak hal dalam hidup ini selain sukses di kerajaan, agar Lloyd terbiasa dengan cara pemegang pedang. Di sini Silva sudah mengajar sejak 3 tahun yang lalu, dan sejak itulah menjadi tujuan hidupnya. Di sini Lloyd menggunakan sihir tipe kontrol untuk melacak semua gerakan dari Silva. Hal itu membuat Silva melawan bayangan cerminnya sendiri. Akan tetapi masih ada perbedaan dari mereka berdua, seperti dalam kekuatan lengan, stamina, dan tinggi badan. Dan pada akhirnya Lloyd pun menggunakan sihir pertumbuhan biotik dan peningkatan fisik. Pedang mereka pun saling beradu. Dan kini terlihat kekuatan sama kuatnya. Di sini Lloyd pun kepo saat melawan bayangan cermin apa yang akan terjadi jika lawannya tiba-tiba melakukan gerakan yang berbeda. Lloyd pun berniat untuk melakukannya, namun siapa sangka Silva dapat menghentikan serangannya. Selain itu Silva juga tahu kalau si Lloyd sudah curang, dan ia pun dengan mudah mengalahkan si Lloyd. Serta Silva sudah menyadari perbedaan jangkauan Lloyd dengan dirinya, di mana Lloyd membuat pedang kayunya lebih panjang untuk memperluas jangkauannya. Namun hal itu membuat si Lloyd semakin senang dan menganggap Lloyd sangat luar biasa. Menurut Silva, para penyihir istana pun akan merasa sulit melakukan hal itu. Namun di sini Lloyd merasa kesal karena Silva tidak menyadari kalau ia menggunakan 4 sihir sekaligus. Dan kemudian Lloyd serta pelayannya pun mandi bersama. Namun menurut Lloyd dia bisa mandi sendiri. Namun di sini jika Silva lengah maka dia akan menemukan Lloyd berada di tumpukan buku sihir. Dan pelayan lainnya pun menceritakan tentang iblis di perpustakaan terlarang. Akan tetapi Lloyd yang mendengar itu jadi penasaran. Malam harinya dengan mengendap Lloyd berniat untuk masuk ke perpustakaan itu. Di sini Lloyd menggunakan mantra tipe udara menghilang. Setelah itu ia pun tidak terlihat. Saat Lloyd bisa masuk ternyata pintu perpus sudah disegel
oleh 10 penyihir. Akan tetapi dengan mudahnya Lloyd bisa membuka segel pintu itu. Setelah masuk, dia pun berkeliling dan membaca buku yang dia anggap sangat luar biasa. Akan tetapi saat dia duduk ada buku yang bisa terbang. Dan kemudian keluarlah iblis yang bilang kalau dirinya terkesan oleh Lloyd yang bisa membuka segel pintunya. Lloyd pun menanyakan siapa dia. Dan ternyata dialah iblis yang diceritakan tadi bernama Grimoire. Grimoire pun menanyakan bagaimana kalau Lloyd membuka segelnya juga. Jika Lloyd bisa melepaskannya sekarang, sebagai gantinya ia akan memberikan ilmu sihir kuno. Mendengar hal itu, Lloyd pun langsung bersemangat. Dia pun menanyakan apakah Grimoire akan benar-benar mengajarkannya. Dan tentu saja Grimoire akan melakukannya. Di sini Grimoire juga tahu kalau Lloyd mempunyai bakat sihir. Tanpa banyak mikir lagi, Lloyd pun langsung membuka segel itu. Di sini Grimoire hampir tidak percaya kalau Lloyd bisa benar-benar membuka segelnya. Akan tetapi dengan mudahnya Lloyd bisa membuka segelnya. Akan tetapi setelah bebas, Grimoire pun langsung menyerang Lloyd dengan sihirnya. Itu adalah sihir Arctic Obscura. Grimoire mengira kalau sihirnya sudah cukup untuk mengalahkan si Lloyd. Akan tetapi Lloyd bisa menghindari sihir Grimoire menggunakan Kaikai. Siapa sangka Lloyd malah kesenangan dan menyuruh Grimoire untuk menyerangnya lagi. Tanpa basa-basi, Grimoire pun kembali menyerang si Lloyd dengan sihirnya. Akan tetapi pelindung Lloyd bisa menyerap sihir Grimoire dengan mudahnya tanpa terkuras sedikit pun. Di sini Grimoire tidak menyangka kalau Lloyd masih aman dalam penghalangnya. Karena takut, Grimoire pun cepat-cepat melarikan diri dari si Lloyd. Akan tetapi, ia malah menabrak sesuatu. Ternyata itu adalah pelindung si Lloyd. Karena kesal, Grimoire pun kembali menyerang si Lloyd dengan semua stamina-nya. Akan tetapi, Lloyd bisa mengembalikan keadaan semula, yang membuat Grimoire pasrah menerima serangan dari si Lloyd. Pada akhirnya, Grimoire pun kalah. Akan tetapi Grimoire masih ingin tahu siapa sebenarnya identitas si Lloyd. Dan kemudian ia pun menggunakan sihirnya untuk memperbaiki kerusakan yang ada di sana. Hal itu membuat Grimoire terkejut. Karena Lloyd dapat memulihkan ruangan yang hancur dengan sempurna. Selain itu, Grimoire juga belum pernah bertemu dengan penyihir yang luar biasa seperti si Lloyd. Karena takut dibunuh, Grimoire pun ingin menjadi peliharaan si Lloyd. Dengan senang hati, Lloyd pun menerimanya.